Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema FOMO, takut tertinggal, lupa tujuan. Nah saudara, kalau kita bicara FOMO atau Fear of Missing Out, ini adalah menggambarkan bagaimana timbul ketakutan bila tertinggal dengan yang lain. Contoh, melihat media sosial, teman-temannya sudah pada nikah, kemudian memiliki anak, dia sendiri belum nikah, belum punya anak, maka akan ada timbul rasa ketakutan bagaimana dia harus bisa segera menikah. Atau contoh, lihat di media sosial, teman-temannya sudah pada sukses, sudah bisa membeli rumah mewah, sudah bisa membeli mobil mewah, sedangkan dia sendiri belum bisa. Maka akan timbul dalam dirinya ketakutan bila dia tidak bisa sama dengan teman-temannya. Nah, contoh lagi, misalkan lihat di media sosial, teman-temannya sudah bisa pada liburan ke luar negeri, dia sendiri belum bisa liburan ke luar negeri, maka akan ada timbul rasa ketakutan bila tidak segera sama dengan teman-temannya untuk bisa liburan ke luar negeri. Nah, FOMO ini kecenderungan menguras emosi, bahkan bisa melemahkan iman, karena kita melihat pencapaian orang lain harus segera kita capai. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia mengukur hidup dari kecepatan dan pencapaian. Tuhan mengukur hidup dari ketaatan. Jadi FOMO ini kecenderungan membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Padahal setiap kita tentunya Tuhan jawab apa yang menjadi kerinduan kita berbeda-beda. Tetapi sekali lagi, ketika ada FOMO dalam diri kita, kita akan membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini yang keliru. Firman Tuhan mengingatkan sekali lagi, janganlah sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Nah, FOMO akan menjadi baik kalau motivasinya baik. Contoh, ketika kita melihat teman kita rajin beribadah, kita sendiri belum rajin beribadah, maka FOMO akan menjadi baik bila itu menggerakkan kita untuk sama dengan teman kita, mulai rajin beribadah, mulai rajin berdoa. Ini FOMO yang baik, dengan motivasi yang baik. Tapi, kalau untuk hal-hal yang sebelumnya yang tadi saya sampaikan, itu adalah hal-hal yang buruk yang kita harus sama dengan orang lain, sedangkan diri kita belum bisa mencapainya. Ini FOMO yang keliru. Makanya firman Tuhan mengingatkan sekali lagi, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi kita. Nah, kemudian firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Seringkali FOMO timbul ketika kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Kita sudah diberkati misalkan dengan pekerjaan yang baik, kemudian kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita. Tetapi ketika kita melihat teman-teman kita jauh lebih sukses, itu kalau kita tidak pernah bersyukur, maka kita akan membandingkan diri kita, muncul FOMO yang negatif ini. Makanya, yuk kita sama-sama belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukan berarti kita pasrah, tetapi tetap kita berusaha dengan apa yang bisa kita lakukan, tetapi juga tidak lupa mengucap syukur setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kemudian firman Tuhan mengajarkan juga kepada kita bahwa segala sesuatu ada masanya atau ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Saudara, kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, Abraham pun harus menunggu apa yang sudah Tuhan janjikan, yaitu kelahiran anaknya. Bukan di usia yang muda, tetapi justru di usia yang tua. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Yusuf harus menanti kurang lebih sekitar 13 tahun untuk dia bisa menjadi penguasa di Mesir. Ini juga bukan perkara yang instan. Kita lihat juga bagaimana Daud juga menanti bertahun-tahun. Meskipun Daud ya sudah dinubuatkan menjadi raja, tetapi juga dia harus menunggu waktu yang tepat daripada Tuhan. Makanya kita belajar untuk segala sesuatu ada waktunya. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, kemudian kita marah sama Tuhan, kenapa Tuhan belum kasih yang kita inginkan, yang orang lain sudah dapat, kita belum dapat. Nah, ini
FOMO, ini perasaan membanding-bandingkan ini muncul, dan itu dampaknya adalah iman kita menjadi lemah. Makanya kita perlu menyadari untuk segala sesuatu ada waktunya. Mungkin teman kita terlebih dahulu yang mendapatkan berkat yang lebih daripada Tuhan. Waktu kita belum. Nah, ini perlu kita sadari supaya kita terus ingat bahwasanya segala sesuatu ada waktunya. Nah, saudara, karena takut tertinggal, kita seringkali ambil keputusan tergesa-gesa, ikut standar orang lain, mengejar hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ini yang keliru. Jadi kita takut tertinggal dengan teman kita ambil keputusannya tergesa-gesa, tidak tanya Tuhan terlebih dahulu. Makanya firman Tuhan sekali lagi mengingatkan, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Karena apa? FOMO ini juga bisa membuat kita salah arah. Jadi kita menjadi pribadi yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, padahal itu bukan yang Tuhan kehendaki. Makanya kita terus asah iman kita untuk terus kita doa sama Tuhan yang terbaik daripada Tuhan. Nah, ada firman Tuhan dalam Markus 8 ayat yang ke-36. Demikian firman-Nya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Tidak semua yang terlihat cepat itu benar. Ya, sekali lagi, tidak semua yang terlihat cepat itu benar, tidak semua yang viral itu bernilai kekal. Ya, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa melawan FOMO yang negatif tersebut? Tentunya tak lain tak bukan adalah fokuslah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau lewat doa kita, lewat pujian penyembahan kita, dan bahkan lewat firman-Nya. Itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melawan FOMO tersebut. Ya, Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saat kita fokus pada panggilan Tuhan, kita tidak akan menjadi pribadi yang iri, kita tidak menjadi pribadi yang terburu-buru, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera. Jadi makanya, yuk kembalikan fokus kita hanya kepada Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, kita menjadi pribadi yang tetap bersyukur dalam segala keadaan, kita menjadi pribadi yang tidak segera mengambil keputusan, tetapi mempertimbangkannya, bahkan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, dan tentunya kita menjadi pribadi yang tidak kehilangan damai sejahtera. Sebab apa? Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Setiap keputusan kita, ketika kita mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, maka ada damai sejahtera juga di dalamnya. Doa saya, supaya saudara senantiasa di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yuk, tetap percaya sama Tuhan, pegang iman kita kepada Tuhan, percayalah, Tuhan sedang memproses kehidupan kita, dan percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.